damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023, diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Di dalam masyarakat ada yang dinamakan budaya. Ada ragam kebiasaan di masyarakat. Ada kebiasaan yang baik dan ada pula mungkin ada kebiasaan yang tidak baik. Di dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yaitu tentang perilaku orang Kristen, perilaku atau perbuatan orang Kristen dalam kehidupan sehariannya, supaya melakukan yang baik. Melakukan yang baik yang dimaksud apa yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Perilaku keseharian orang Kristen harus menampakkan segala yang baik yang sesuai dengan karakter Kristus dilakukan dalam pekerjaan kesehariannya. Dalam nats ini perlu kita melihat latar belakang penulisan buku Efesus ini yang sering terjadi di dalam masyarakat, apa yang mendorong orang-orang percaya dan orang-orang Kristen atau orang sekitar melakukan sesuai yang ada pada masyarakat itu, disebabkan kemungkinan ada beberapa hal. Di dalam masyarakat Efesus kita melihat, kita mau melihat latar belakangnya. Di Efesus adalah kota keempat terbesar di pemerintahan Romawi. Yang kedua, di Efesus di bidang perekonomian sudah sangat maju, dan demikian juga di bidang politik. Di kota Efesus sebagai pusat penyembahan kepada dewa atau pusat religius yang mempercayai, yaitu dewa Diana dan dewa Artemis atau dewa Kaisar Romawi. Itulah yang kita lihat di latar belakang yang terjadi di masyarakat Efesus. Dalam hal ini Paulus hendak membimbing segala anggota jemaat di Efesus untuk harus benar-benar dapat memahami dan menghargai anugerah Allah. Paulus benar-benar mau mengajak supaya dalam kondisi ini jemaat tetap memelihara rasa kesatuan dan kerjasama di tengah-tengah lingkungan kehidupan
bermasyarakat. Apabila ditelusuri tentang latar belakang kehidupan para anggota jemaat yang sudah menerima Kristus di Efesus, ini memiliki tradisi budaya yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tetap memelihara kesatuan dan persatuan di antara mereka. Dilihat dari latar belakang Efesus, dari bidang politik, ekonomi yang sudah maju dan di masyarakatnya yang dipengaruhi kekasaran dan saja menerima kepribadian manusia di masyarakat melalui budaya yang terjadi di kota Efesus. Ini mungkin pula mempengaruhi kehidupan orang Kristen yang belum dapat dikatakan bahwa kekristenan mereka betul-betul meninggalkan segala perbuatan-perbuatan diakibatkan oleh budaya yang ada di masyarakat, yang walaupun mereka sudah masuk Kristen. Itulah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini, yang kita baca di pagi hari ini, yang dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Kehidupan orang Kristen harus menghidupi, yaitu hidup Kristus yang mengorbankan dirinya untuk manusia, untuk orang-orang yang berdosa. Perilaku seperti yang diperbuat Kristus itu harus dinampakkan dalam kehidupan keseharian masyarakat atau di sekitar, di antara sesama dan sekitar mereka. Itulah yang kita lihat di dalam firman Tuhan yang diajak kepada jemaat melalui perkataan Paulus yang kita baca tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan bahwa kita hidup mengenakan manusia baru. Yang dimaksud di sini mengenakan ciptaan baru atau hidup baru adalah yang mempercayai bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Jadi melalui penyelamatan Kristuslah kita yang dinamakan seperti yang dikatakan renungan kita di pagi hari ini adalah diciptakan dalam Kristus Yesus. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita yang ditebus oleh Kristus, kita harus berfaedah kepada orang lain. Apakah faedahnya apabila kita sudah hidup dalam ciptaan baru atau hidup di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita keseharian menampakkan bahwa hidup Kristus, Roh Kudus hidup di dalam kita. Yang mau diingatkan oleh Paulus melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Paulus pernah mengingatkan di dalam Efesus 5 ayat 9, yang penting harus mereka berubah seperti hidup yang di dalam terang. Di dalam terang firman Tuhan. Itu dikatakan dalam Efesus 5 ayat 9, karena terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi melalui perbuatan kita adalah dampak dari buah iman bahwa kita telah diselamatkan. Kita telah ditebus Yesus Kristus. Kita harus berfaedah di tengah-tengah masyarakat.
yaitu seperti yang dikatakan Paulus tadi, kita berdiri di tengah-tengah ragam budaya, ragam kepercayaan, ragam kebiasaan, tetapi kita harus tegak berdiri sebagai terang untuk menerangi kehidupan mereka melalui dampak atau yang dikatakan kehidupan kita harus berfaedah kepada orang lain. Karena kita adalah terang, karena kita telah ditebus Kristus, karena tujuan penebusan Kristus bagi kita supaya kita bekerja, melakukan pekerjaan yang baik. Termuliakanlah Tuhan melalui kehidupan kita, melalui perubahan kita, melalui iman kita bahwa kita telah diselamatkan. Harus kita berfaedah melalui penampakan iman kita melalui perbuatan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat-Mu yang melimpah kami terima. Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan memberikan keselamatan. Di pagi hari ini kami telah terberkati melalui firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau menjadikan kami melalui iman kami kepadamu, yaitu penyelamatan-Mu, bahwa kami harapkan bahwa kami akan berfaedah di tengah-tengah masyarakat, yaitu menampakkan perbuatan-perbuatan baik. Itulah tujuan-Mu untuk memanggil kami menjadi orang yang percaya. Demikian juga Tuhan, pekerjaan kami di hari ini. Tuhanlah yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhanlah memberikan kepada kami Rohul Kudus-Mu, supaya kami selalu berbuat yang baik, yaitu yang sesuai yang Engkau kehendaki. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.